Namanya Kang Udin. Setidaknya begitulah aku mengenalnya. Kang Udin adalah pemilik sebuah warung kecil yang ada tepat di persimpangan jalan masuk menuju ke perumahan tempat aku tinggal. Hampir setiap pagi, aku selalu mampir di warung Kang Udin untuk sekedar membeli minyak motorku sebelum aku berangkat kerja. Bahkan kadang, saat pulang kerja pun aku selalu mampir di sana untuk membeli rokok dan juga sedikit jajanan buat aku makan pada malam hari sebelum aku tidur. Aku bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah swasta, tak jauh dari perumahan tempat aku tinggal. Aku memang tinggal sendiri di rumah yang sengaja aku sewa untuk tempat aku tinggal semenjak aku mulai bekerja di sekolah swasta tersebut. Setidaknya sudah hampir 2 tahun aku tinggal di sana. Kang Udin sudah cukup lama membuka warung di sana, bahkan jauh sebelum aku tinggal di perumahan tersebut. Dan yang aku tahu, Kang Udin belum menikah. Meskipun menurut pengakuannya, ia sudah berusia 40 tahun lebih. Karena sudah sering mampir di warungnya, aku dan Kang Udin sudah mulai akrab. Kami juga sudah sering ngobrol berdua. Meskipun selama ini, obrolan kami masih bersifat umum dan hanya tentang hal-hal biasa saja. Awalnya aku memang tidak merasa tertarik dengan Kang Udin. Namun lama-kelamaan entah mengapa, ada rasa suka hadir di hatiku saat bisa bertemu dengan Kang Udin. Entah mengapa aku merasa bahagia, aku merasa nyaman bisa ngobrol dengannya. Meskipun secara fisik Kang Udin tidak terlalu tampan, tapi ia memiliki bentuk tubuh yang cukup atletis dan kekar. Apalagi Kang Udin juga sangat ramah orangnya. Ia suka bercanda, dan kadang, entah ia sadari atau tidak, ia juga suka memujiku. Ah, masa iya sih? Cowok secakep kamu masih belum punya pacar? Ucap Kang Udin pada suatu malam, saat aku sengaja datang ke warungnya untuk membeli rokok. Kebetulan saat itu hanya ada kami berdua di warung tersebut. Bener Kang, saya memang belum punya pacar kok. Balasku seadanya. Kamunya yang terlalu pemilih mungkin, ucap Kang Udin lagi. Ya, gimana ya Kang? Tapi memang saya belum ada niat untuk cari pacar saat ini. Saya masih mau fokus sama pekerjaan saya. Balasku lagi. Jangan terlalu lama jomblo loh, rugi. Nanti terlanjur tua kayak saya. Udah nggak laku lagi. Kang Udin berucap kembali. Emangnya Kang Udin nggak punya rencana buat nikah? Tiba-tiba aku bertanya demikian. Dulu sih pernah punya rencana buat nikah, tapi sepertinya saya nggak punya bakat buat jadi suami. Balas Kang Udin sedikit berkelakar. Kok bisa gitu Kang? Emang harus punya bakat ya untuk jadi suami? Tanyaku sekenanya. Tapi kali ini Kang Udin hanya membalas dengan sebuah tawa renyah. Dan begitulah, semakin hari aku dan Kang Udin semakin dekat dan akrab. Kami jadi semakin sering bercerita. Aku juga semakin sering berkunjung ke warung Kang Udin, walau aku nggak punya sesuatu untuk aku beli di sana. Tujuanku hanyalah untuk bisa mengobrol bersama Kang Udin. Aku merasa bahagia bisa menjadi dekat dan akrab dengan Kang Udin. Semakin hari, rasa sukaku pun semakin terasa besar. Bahkan mungkin, aku telah jatuh cinta padanya. Hampir setiap malam sebelum tidur, aku selalu berkhayal tentang Kang Udin. Aku selalu membayangkan bagaimana rasanya berada dalam dekapan hangat cowok kekar itu. Kok
tiba-tiba melamun kamu?" Sapa Kang Udin ketika ia melihat aku hanya terdiam di depannya. Saat itu, untuk kesekian kalinya, aku kembali datang ke warung Kang Udin, hanya untuk sekedar bercerita dengannya. Rasanya hal itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia. "Enggak kok Kang, saya enggak lagi melamun, cuma lagi mikirin pekerjaan aja," balasku pelan. "Mikirin pekerjaan atau mikirin seseorang?" tanya Kang Udin sedikit mengedipkan mata padaku. "Ah, Kang Udin bisa aja. Saya nggak punya seseorang yang harus saya pikirkan saat ini," balasku sedikit mengelak. "Siapa tahu lagi mikirin saya," ucap Kang Udin sedikit menebak tapi dengan nada candanya. "Emang boleh kalau saya mikirin Kang Udin?" tanyaku spontan. "Ya, boleh aja. Tapi yakin kamu mau mikirin saya yang udah tua ini?" Kang Udin balas bertanya, yang membuat aku jadi sedikit salah tingkah. Aku nggak mau salah paham dengan ucapan Kang Udin barusan. Aku juga nggak mau salah paham akan semua perlakuan baik Kang Udin selama ini padaku. Aku akui kalau Kang Udin selama ini memang cukup baik padaku. Ia sering memberi aku minyak gratis saat aku belum gajian. Ia juga sering menawarkan rokok kalau aku lagi duduk-duduk di warungnya. Selama ini, Kang Udin juga sangat perhatian padaku. Ia selalu bertanya, aku sudah makan apa belum. Selalu bertanya, aku masih punya uang atau tidak. Semua itulah salah satu yang membuat aku merasa nyaman saat bersamanya. Tuh kan, melamun lagi. Suara Kang Udin membuyarkan lamunanku sejenak. "Lagi mikirin apaan sih?" lanjut Kang Udin bertanya. "Kamu lagi ada masalah?" tanyanya lagi dengan nada sedikit khawatir. "Ah, enggak kok Kang. Saya enggak lagi ada masalah apa-apa," balasku pelan. Saya cuma merasa Kang Udin selama ini udah sangat baik padaku," lanjutku dengan nada sedikit terbata. "Ya, itu karena saya suka sama kamu, Van," balas Kang Udin terdengar spontan. "Maksudnya, Kang?" tanyaku ragu dan masih takut salah paham. "Saya minta maaf ya, Van. Tapi jujur saja, saya sudah tidak bisa lagi memendam semua ini. Sejak awal mengenal kamu, sebenarnya saya sudah merasa tertarik sama kamu. Kamu tampan dan baik. Sudah sangat lama saya tidak merasakan perasaan ini." Suara Kang Udin sangat pelan. "Maafkan saya kalau selama ini diam-diam saya telah jatuh cinta sama kamu. Saya sangat ingin bisa memiliki kamu sebagai kekasih," lanjut Kang Udin masih dengan suara sangat pelan. Untuk sesaat aku hanya bisa terdiam mendengar pengakuan jujur Kang Udin. Meskipun aku merasa sangat bahagia mendengar semua itu. Tapi aku benar-benar tidak percaya kalau Kang Udin akan berkata demikian padaku. "Kang Udin serius?" aku bertanya juga akhirnya. "Iya, aku sangat serius dengan semua ini. Aku benar-benar sayang sama kamu, Van. Andai saja kamu mau menjadi kekasihku, pasti aku akan merasa sangat bahagia," balas Kang Udin terdengar penuh perasaan. Sebenarnya aku juga sayang sama Kang Udin." Suaraku terbata dan terdengar sangat serak. "Kamu gak lagi berusaha untuk membuat aku merasa senang kan, Van?" tiba-tiba Kang Udin bertanya demikian. "Enggak lah, Kang. Aku serius. Aku juga sayang sama Kang Udin. Selama ini aku berusaha memendam hal tersebut karena takut Kang Udin tidak punya perasaan yang sama. Tapi
setelah mendengar pengakuan Kang Udin barusan, aku jadi merasa juga harus jujur sama Kang Udin. Balasku kemudian. Jadi, kalau begitu, kamu mau jadi pacar saya? Kang Udin bertanya kembali. Iya, saya mau, Kang. Saya juga cinta sama Kang Udin. Balasku apa adanya. Kalau begitu, malam ini aku nginap di tempat kamu ya. Biar kita jadi punya waktu untuk berdua. Biar kita juga jadi bebas melakukan apa yang selama ini hanya ada dalam hayalanku. Ucap Kang Udin lagi. Emangnya selama ini Kang Udin juga sering menghayalkan saya? Tanyaku lembut. Hampir setiap malam, Pan. Hampir setiap malam aku selalu berhayal tentang kamu. Tentang betapa indahnya bisa menghabiskan waktu berdua sama kamu. Balas Kang Udin. Aku juga selama ini sering menghayal tentang Kang Udin. Ucapku membalas. Karena itu, malam inilah saatnya kita mewujudkan semua hayalan kita selama ini, Van. Dan aku berharap kita bisa bersama-sama selamanya. Kang Udin berucap sambil menatapku sendu. Malam itu adalah malam terindah dalam perjalanan hidupku. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Kang Udin juga menyukaiku. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Kang Udin pun segera menutup warungnya. Meskipun sebenarnya malam sudah cukup larut, sudah hampir jam 11 malam. Suasana malam juga sudah mulai sunyi. Dengan mengendarai motorku, kami pun segera menuju ke rumah tempat aku tinggal. Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi untuk bisa berduaan dengan Kang Udin tanpa terganggu oleh apapun. Seperti yang dikatakan Kang Udin barusan, malam inilah saatnya untuk kami mewujudkan semua hayalan kami selama ini. Malam inilah saatnya untuk aku bisa menikmati apa yang selama ini hanya ada dalam anganku. Aku benar-benar merasa bahagia dengan semua itu. Seumur hidup, baru kali ini aku bisa bertemu dengan orang yang bisa mencintaiku seperti Kang Udin. Selama ini, aku selalu jatuh cinta pada orang yang salah. Aku selalu jatuh cinta pada orang yang tidak pernah bisa aku miliki. Selama ini, cintaku selalu bertepuk sebelah tangan. Namun kali ini, cintaku bisa berbalas. Kali ini, aku jatuh cinta pada orang yang tepat. Aku jatuh cinta pada orang yang juga mencintaiku. Semuanya terasa begitu sempurna. Apalagi Kang Udin juga sudah sangat berpengalaman dalam hal tersebut. Dia juga memperlakukanku dengan lembut. Aku jadi bisa merasakan hal yang selama ini belum pernah aku rasakan. Aku jadi bisa merasakan hal yang selama ini hanya ada dalam hayalku. Ternyata benar, dicintai oleh orang yang tepat itu terasa sangat indah. Aku benar-benar dibuat terbuai oleh Kang Udin dengan segala cintanya yang sempurna. Terima kasih ya Kang, sudah memberi aku sebuah kesan yang indah. Ucapku, saat kami sudah sama-sama terbaring di ranjang. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu, Van. Kamu benar-benar luar biasa. Sudah sangat lama aku tidak merasakan hal tersebut. Balas Kang Udin pelan. Maukah Kang Udin berjanji padaku? Ucapku kemudian. Berjanji apa? Tanya Kang Udin. Maukah Kang Udin berjanji untuk tidak akan pernah meninggalkanku selamanya? Aku benar-benar takut kehilangan Kang Udin. Ucapku lagi. Aku juga merasa takut akan kehilangan kamu, Van.
Jadi, tanpa kamu minta pun, aku pasti tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dan aku harap kamu juga jangan pernah pergi dariku. Balas Kang Udin terdengar tulus. Aku juga tidak akan pernah pergi dari Kang Udin. Aku akan selalu ada untuk Kang Udin. Percayalah, aku sangat mencintai Kang Udin. Kang Udin adalah pacar pertamaku. Dan aku merasa sangat bahagia dengan semua ini. Ucapku penuh perasaan. Dan begitulah, sejak saat itu, aku dan Kang Udin resmi berpacaran. Hari-hariku pun jadi penuh warna karenanya. Aku jadi lebih punya semangat menjalankan kehidupan ini. Aku jadi punya tujuan. Selama ini aku pikir aku tidak akan pernah bertemu dengan orang yang bisa mencintaiku apa adanya. Aku pikir aku akan selalu jatuh cinta pada orang yang salah. Aku pikir aku tidak akan pernah bisa memiliki orang yang aku cintai. Dan ternyata semua itu salah. Sekarang aku bisa hidup bahagia bersama orang yang aku cintai. Aku bisa hidup bahagia bersama orang yang aku inginkan. Meskipun usia kami terpaut sangat jauh, namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan kami. Semoga saja hubungan cinta kami bisa bertahan selamanya. Semoga saja Kang Udin bisa aku miliki selamanya. Ya, semoga saja.